Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa. Jumpa lagi dengan saya Bapak Eji Firmansa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas yaitu tentang mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam debat. Jadi, mengidentifikasi itu artinya kalian harus menganalisis bagaimana kaidah kebahasaan dalam sebuah teks debat. Jadi kalian harus memperbaiki kesalahan-kesalahan teks pada debat tersebut sehingga kalian harus memperbaikinya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena itu agar kalian nantinya memahami bagaimana bahasa yang kalian gunakan dalam sebuah debat, ya. Oke, kemampuan akhir yang diharapkan yaitu pertama siswa harus mampu dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam sebuah debat. Jadi kalian harus bisa memperbaiki kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalian harus perbaiki sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Nah, agar kemampuan akhir yang diharapkan dapat tercapai, alangkah lebih baiknya siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa mempersiapkan buku catatannya agar bisa mencatat poin-poin penting dalam pertemuan kita pada hari ini. Oke, kita menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam sebuah debat. Ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam sebuah tim dalam sebuah debat itu ada tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Nah, tim afirmasi artinya tim tersebut adalah tim pro, dan tim oposisi berarti tim kontra, dan tim netral berarti tim yang tidak berpihak pada tim kontra dan tim pro, ya, sehingga perdebatannya bisa berjalan sesuai dengan tim masing-masing. Nah, yang pertama, ketika kalian harus menganalisis pendapat dari ketiga tim atau kedua tim tersebut, ya, maka kalian harus bisa mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing topik. Artinya, kalian harus bisa menganalisis bagaimana pendapat-pendapat dari sebuah tim, baik tim pro, tim kontra, atau tim netral, ya, pada setiap masing-masing topik, ya, terutama hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian pihak-pihak yang berdebat dalam debat terdapat pelaku, yaitu ada tim afirmasinya, tim oposisi, dan tim netral. Tim afirmasi berarti tim pro, ya, dan tim oposisi berarti tim kontra, dan tim netral berarti tim yang tidak berpihak pada tim afirmasi dan tim oposisi, gitu. Nah, itu adalah pihak-pihak yang mesti kalian pahami kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang mereka ucapkan atau yang mereka utarakan dalam sebuah perdebatan. Kita mengidentifikasi kebahasaan. Nah, yang pertama ada kaidah kebahasaan, bahasa baku. Nah, di dalam sebuah tim perdebatan, baik tim pro, kontra, atau tim netral, itu hendaknya para peserta harus bisa menggunakan bahasa baku dalam berargumen atau berpendapat tentang permasalahan yang diperdebatkan. Apakah boleh pada saat debat uh, uh, tidak menggunakan bahasa baku? Tentu saja tidak boleh. Dalam kaidah kebahasaan, bahasa-bahasa yang digunakan dalam teks atau ucapan yang digunakan dalam hal perdebatan itu harus menggunakan bahasa yang baku. Makanya ketika ada tim pro, tim kontra, dan tim netral itu harus menggunakan bahasa baku dalam penyampaian argumennya. Kemudian ada tata ejaan, itu ada pembentukan katanya benar atau tidak, frase, klausa, kalimat, dan paragraf. Tentunya di dalam sebuah kalimat langsung atau maaf, bukan kalimat langsung, tentunya di dalam sebuah uh, ucapan, ya, atau secara ucapan, tentunya pembentukan kata itu tidak terlalu terlihat, ya, baik itu pembentukan frase, klausa, dan kalimat dan paragrafnya. Itu hal tersebut, tata ejaan ini berlaku pada saat kita menganalisis sebuah teks berbentuk istilahnya percakapan dalam perdebatan. Ya, tentu ketika dalam perdebatan itu kita lihat dalam sebuah bentuk teks,
pasti kita akan lebih mudah menganalisis tata ejaannya dibandingkan dengan ucapan secara lisan. Tentu kita menganalisis ejaannya agak lebih sulit ketika perdebatan itu dalam bentuk lisan, gitu ya. Tapi ketika ini ya, karena akan kita analisis dalam bentuk sebuah pelajaran, maka nanti bentuk tugasnya itu bukan bentuk secara lisan, melainkan dalam bentuk teks ya. Jadi kalian lebih mudah menganalisis tata ejaannya mulai dari pembentukan katanya, frase, klausa, kalimat, dan paragrafnya. Kemudian ide gagasan yang ditulis harus sesuai dengan fakta dan dapat diterima secara logis. Artinya kalian pun harus memperhatikan kalimat itu menjadi kalimat yang efektif. Karena kalau misalkan kita sudah memperhatikan bahwa kalimat yang diucapkan atau diutarakan oleh masing-masing tim tidak sesuai dengan ide gagasan, maka hal tersebut atau tidak diterima secara logis, maka dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut tidak mengandung kalimat efektif dalam sebuah perdebatan pada setiap tim tersebut yang diutarakan oleh satu orang atau beberapa tim. Makanya kalimat efektif itu sangat penting dalam hal membuat atau berargumen tentang perdebatan. Ketiga, pemilihan kata harus tepat dan memiliki satu makna. Artinya jangan sampai ada kata-kata yang memiliki makna yang ambigu ya. Contohnya misalkan saya di kota Serang gitu kan. Nah, itu pengucapannya berarti Serang itu merupakan kota ya. Atau misalkan saya diserang oleh pihak sekolah lain. Nah, tentu hal tersebut meskipun kata serang dan serang itu memiliki makna yang sama, tapi pengucapannya harus berbeda. Makanya pengucapannya harus tepat, memiliki satu makna. Ya. Kemudian penyusunan kalimatnya itu harus padat, langsung, menuju sasaran, beruntun, dan sistematis. Ya, kemudian tidak boleh bertele-tele, berbelit-belit sampai orang itu tidak memahami kalimat tersebut sehingga kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif dan tidak sistematis artinya ya, atau tidak dipahami oleh pihak yang berdebat. Kemudian kata yang dipilih maknanya sebenarnya adalah bersifat denotatif, artinya memiliki makna yang sebenarnya, tidak memiliki makna kiasan dalam hal perdebatan. Tidak seperti layaknya sebuah puisi ya, tapi dalam teks sebuah perdebatan kata-kata yang digunakan yaitu kata-kata yang memiliki makna sebenarnya atau makna denotatif. Oke, ini ada tugas yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah tugasnya kalian harus memperbaiki teks debat di bawah ini sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nanti akan saya berikan contoh teksnya gitu ya. Teks ini akan kalian analisis bagaimana teks-teks atau kata-kata atau frase, klausa atau kalimat tersebut ya itu kalian analisis dibenarkan atau diperbaiki sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, kita sebagai contoh gini, misalkan mosi debat keputusan pemerintah dalam menetapkan full day school. Misalkan contoh, full day school itu harus diberikan garis miring, misalkan, karena full day school itu merupakan istilah dalam bahasa Inggris, maka istilah tersebut harus dipiringkan. Kemudian berita mengenai ketetapan pemerintah untuk menerapkan full day school bagi untuk semua sekolah. Nah, misalkan bagi untuk semua. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang istilahnya tidak bersifat sistematis ya. Artinya harus digunakan satu kata saja. Ya, misalkan atau untuk atau bagi gitu kan, pilih salah satu saja. Telah mengejutkan banyak pihak gitu ya. Banyak BYK. Nah, BYK itu kan berarti kan tidak sesuai dengan hal-hal atau kata-kata sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia, maka harus diganti dengan banyak gitu ya. Kemudian apalagi yang salah, komentar-komentar. Komentar dua itu tidak boleh digunakan karena harus menggunakan tanda strip atau pengulangan sebuah kata. Nah, ini nanti ada teks yang harus kalian analisis ya sampai ke kesimpulan. Nanti kalian perbaiki susunan atau kata-katanya
kata-katanya menjadi kaidah kata-kata yang sistematis, kalimat yang sistematis, yang efektif, dan kata-kata yang baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya, oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Silahkan nanti kalian analisis teks tersebut menjadi teks yang menggunakan kata-kata baku dan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.